Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Bonsai Tropis Bali. Oke kawan-kawan, di sini kita ada bahan bonsai yang berjenis bougainville kawan-kawan ya, atau bahan bonsai bunga. Nah, untuk bahan bougainville ini kebetulan kisaran 1 bulan yang lalu sudah kita angkat dari lahan ground dan kita proses repotting dengan menggunakan pot semen yang agak ceperan kawan-kawan ya. Nah, di sini untuk perkembangan selama 1 bulan ini saya perhatikan untuk di bagian percabangan atau perantingan. Di sini untuk ukuran beberapa sudah ada yang cukup besar kawan-kawan, dan nanti kita akan sedikit cutting beberapa dan wiring kawan-kawan ya. Nah, untuk media di sini kita menggunakan media campuran kawan-kawan ya. Dan kemarin pada saat proses repotting kita sisakan sedikit media aslinya dan kita beri tambahan media seperti tanah humus, pasir kali dan pasir malang yang agak kasaran seperti ini kawan-kawan ya, agar sirkulasi oksigen di dalam media itu seimbang kawan-kawan ya, atau stabil. Nah, oke kawan-kawan, kita akan proses lanjut untuk di bagian atas kawan-kawan ya, atau di bagian percabangan dan perantingan itu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, sebelum kita ke proses wiring atau penataan rantingnya nanti, di sini kita akan seleksi atau kita cutting dulu beberapa kawan-kawan ya. Nah, khususnya seperti terusan cabang pertama ini akan kita cutting dulu, dan nanti juga menyusul ke bagian percabangan lainnya kawan-kawan ya. Nah, kita akan cutting dulu dari sini kawan-kawan ya. Nah, inilah bagian cabang pertama dan kita kemarin mencari terusan cabangnya dari sini kawan-kawan ya. Nah, di depannya ini kita akan jadikan pecahan anak cabang kawan-kawan ya. Nah, di sini kita sesuaikan dulu untuk ukurannya, kira-kira segini dulu kawan-kawan ya. Nah, seperti itu. Dan untuk rantingnya di sini ini juga ukuran sudah lumayan besar. Kita akan cutting saja dulu sedikit kawan-kawan ya, karena ini nanti kita akan wiring. Nah, ini kita akan cutting juga dulu kawan-kawan seperti itu, dan di bagian atasnya ini juga. Nah, di sini kan di bagian percabangan pertama ini sudah beberapa sudah memiliki ranting dan anak ranting sedikit kawan-kawan ya. Nah, jadi nanti kita tinggal melengkapi saja atau merapatkannya saja kawan-kawan ya. Nah, agar di sini bisa pertumbuhan ranting-rantingnya ini bisa agak sedikit kompak, yang di atas ini harus kita cutting juga kawan-kawan ya. Nah, contoh di sini, coba kita cutting dulu agak panjangan saja kawan-kawan. Di sini lagi satu kawan-kawan, cutting agak panjangan dulu sedikit kawan-kawan ya. Nah, ini juga akan cutting, dan yang ini juga. Nanti kalau kepanjangan kita sesuaikan saja kawan-kawan. Nah, yang ini kita harus cutting juga kawan-kawan. Dan untuk di bagian cabang kedua ini
Di sini kan ada ukuran anak cabang yang lumayan sudah besar kawan-kawan ya. Namun ini kita akan jadikan pecahan anak cabang di sini kawan-kawan. Jadi ini kita akan cutting agak pendek saja dulu sedikit kawan-kawan. Kurang lebih segini kawan-kawan. Dan ini baru nanti kita akan jadikan ujung terusannya kawan-kawan ya, yaitu ujung terusan cabang kedua kawan-kawan. Nah yang di belakangnya ini kan pertumbuhannya masih agak kecil, tetapi ini akan kita besarkan dulu lagi sedikit. Nah sekarang kita akan menuju ke bagian cabang background atau di cabang belakangnya kawan-kawan. Nah di sini juga untuk di bagian percabangan sudah tumbuh perantingan seperti ini kawan-kawan. Nah ini kita akan cutting saja dulu kawan-kawan. Yang ini juga. Ini apa namanya, pertumbuhan ranting ini sudah bagus posisinya kawan-kawan, dia apa namanya menghadap ke atas. Di sini lagi satu saja kawan-kawan. Inilah bagian tampak belakang. Nah untuk bahan bougainville ini kita kemarin hanya bisa program secara natural saja kawan-kawan ya. Jadi di sini untuk bagian perakaran di situ dia tumbuh secara natural saja, tanpa kita apa namanya tata kawan-kawan. Nah saya rasa untuk perakaran di sini sudah lumayan cukup natural. Begitupun di bagian batang induk kawan-kawan. Nah di sini karakter membeling-beling juga sudah masuk, dan di bagian terus-terusan cabang ini juga sudah terlihat ngepen kawan-kawan. Kalau bisa sancang seperti ini sangat bagus kawan-kawan. Nah sekarang kita akan sedikit tata untuk ranting-ranting yang posisinya belum bagus kawan-kawan ya, atau bertabrakan, agar nanti bisa ada sedikit space untuk masing-masing kelompok perantingan atau kelompok percabangannya ini kawan-kawan. Nah kita akan sambil wiring saja sedikit kawan-kawan. Oke kawan-kawan, kita akan sedikit wiring dulu untuk ranting-ranting yang belum tertata kawan-kawan. Contoh seperti ini, kita akan turunkan sedikit, kita kaitkan ke sini saja dulu. Ini apa namanya, tidak saya pruning total dulu kawan-kawan ya, karena di sini kemarin kita baru saja melakukan proses pemupukan kawan-kawan. Nah, jadi di sini juga sudah tumbuh apa namanya ranting-ranting baru di bagian sini. Nah, jadi kita tidak pupuk dulu, apa namanya kita tidak pruning total dulu kawan-kawan ya. Nah yang ini akan saya pangkas dulu satu kan. Ini kita pendekkan sedikit. Karena ini nanti bentuk tajuk pohonnya ini nanti dia tidak merunduk kawan-kawan ya, dia akan berbentuk seperti
apa namanya, bunga yang sedang mekar tuh kan kawan ya, tapi kelopaknya itu naik ke atas. Nah jadi nanti ranting-rantingnya itu kita akan mencarinya ke posisi ke atas kawan-kawan. Nah, contoh umpama tumbuh di sini, nanti biar naik-naik saja kawan-kawan ya. Nah ini coba kita tata sedikit. Pelan-pelan saja kawan-kawan ya kalau menggerakkan ranting atau cabang bugenvil seperti ini. Dan kita cari waktu yang tepat kawan-kawan ya. Kalau bisa kita terikkan dulu sedikit, jangan kita siram dulu 1 hari full, dan besok sorenya itu baru kita wiring. Kalau kita ada proses wiring seperti ini kawan-kawan, biar tidak mudah apa namanya patah. Nah di sini kan kita sudah bikinkan space-nya dulu. Nah seperti ini. Nah jadi ini nanti tampak depannya dari sini kawan-kawan. Nah kita nanti tampilkan terusan cabang pertamanya di sini kawan-kawan. Nah ini saya pendekkan dulu sedikit. Nanti harapan kita kan kalau sudah perantingannya lengkap, kita akan mencari musim gugur, dan pada saat di musim gugur itu dia akan berbunga kawan-kawan ya. Biasanya kalau di musim gugur itu, biasakan di sini kita sudah mempunyai ranting yang lengkap kawan-kawan ya. Jadi nanti kalau sudah berbunga semua kan, di ranting-ranting ini biasanya sangat terlihat cantik kawan-kawan ya. Jadi keunggulan bahan bugenvil itu ketika saat berbunga kawan-kawan ya. Nah ini coba saya arahkan juga kawan-kawan untuk terusan cabang. Kalau di Bali ini cuacanya lagi ekstrim kawan-kawan, banyak anak-anak itu apa namanya batuk pilek. Saya aja batuk dari kemarin kawan-kawan. Nah ini kita gerakkan sedikit agak ngeflow kawan-kawan. Yang penting jangan terlihat ngeplet saja dengan cabang pertama kawan-kawan. Nah seperti itu. Ini ujungnya kita bawa ke sini saja dulu. Nah, ini kita tata saja sedikit. Nah seperti itu.
Yang penting di sini sudah ada space-nya kawan-kawan ya. Ketika nanti terjadi perpecahan ranting itu tidak bertabrakan kawan-kawan. Nah, untuk di bagian belakang di sini kita tinggal merapatkan saja kawan-kawan ya. Karena di sini juga space-nya agak sedikit mepet, jadi ranting-ranting ini kita posisikan naik langsung kawan-kawan ya. Nah, jadi nanti kita tajukkan saja. Yang penting space-nya tidak terlalu mepet sekali kawan-kawan. Nampaknya ini kurang pendek lagi sedikit kawan. Nah, yang ini akan saya turunkan sedikit kawan-kawan. Nah, ini kita turunkan sedikit agar apa namanya tidak ketinggian di sini nanti kawan-kawan. Turunkan sedikit. Nah, otomatis yang di sini ini kan dia mengejar ke sini kawan-kawan. Nah, ini kalau untuk ketinggian kisaran 35 cm kawan-kawan ya, kalau kita ukur dari atas bibir pot. Nah, untuk ujungnya di sini kita di sini tinggal menunggu perpecahan ranting-ranting saja kawan-kawan ya. Dan ini sudah apa namanya, sudah lumayan banyak tumbuh, dan nanti ini kan dia langsung sendiri membentuk ujung tajuknya kawan-kawan ya. Tapi dia tidak akan lancip kawan-kawan. Cuman ini arahnya dia agak ke sini kawan-kawan. Nah, oke kawan-kawan. Jadi untuk proses penanganan bahan bougainville ini untuk sementara seperti ini saja dulu kawan-kawan. Jadi di sini intinya kita hanya melakukan proses cutting beberapa anak cabang atau terusan cabang dan ranting kawan-kawan ya. Nah, kalau kita sudah dapat proses cutting segini saja sudah agak terlihat gambarannya kawan-kawan ya. Jadi ini kan dia tidak apa namanya, tidak terlalu besar sekali nantinya kawan-kawan ya. Nah, jadi itu tergantung kita mendesain saja kawan-kawan. Kalau kita ingin membuatnya agak besar, tentu saja kita harus panjangkan lagi kawan-kawan, atau kita lebarkan untuk space-nya. Nah, kalau segini sih saya rasa sudah cukup kawan-kawan ya. Kalau terlalu besar juga kurang apa namanya, kurang seimbang nanti kawan-kawan. Nah, oke kawan-kawan, kita akan cukupkan dulu. Semoga salah satu bahan ini bisa cukup menghibur atau memberi sebuah inspirasi atau bermanfaat. Kita akan cukupkan dulu. Terima kasih banyak atas waktunya. Salam satu hobi dan salam berkarya.